bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita kan dengan hardware terbaik dalam bentuk yang paling baik. Kita yang di Indonesia dengan di Eropa yang bedain dari hardware-nya, yang ngebedain kualitas kita pada akhirnya adalah software apa yang kita install di hardware kita. Dengan kata lain, yang ngebedain kita adalah ini tentang mindset dan pilihan sikap sebagai. Dan kalau ada dua hal yang paling bisa kita atur, itu adalah mindset kita sendiri dan pilihan sikap kita. Kita nggak bisa ngatur pilihan sikap orang, kita nggak bisa ngatur mindset orang, bener ya? Dan saya pikir saya banyak belajar, salam kenal saya kepada Bunda Fitri. Mungkin kiranya di sini hanya menyempurnakan, menambah sedikit saja oleh Bunda Fitri. Saya mengamini tadi apa yang disampaikan oleh beliau selaku guru senior kita. Yang jelas, tadi apa yang kawan kita sampaikan, Mas keren. Bicara muda kita bukan lagi bicara tentang umur. Bicara muda itu memang adalah bicara pilihan sikap kita dan mindset kita. Kita mau menjadi tipikal manusia yang kayak gimana. Dan bicara tentang anak muda, otomatis yang kita tawarkan, teman-teman. Anak muda nggak bisa menawarkan masa lalu. Anak muda kan hari ini. Anak muda ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman masih bisa dibilang pas-pasan. Sehingga hal yang oleh anak muda otomatis adalah masa depan. Bicara anak muda juga bukan baru viral 10-15 tahun yang lalu. Bicara anak muda ini udah trending dari 400 tahun yang lalu. Dari timur kita mengenal istilah yang masyhur, Syibadul Yaum, Rijalul Yaum Ibarum. Dari barat para filsufnya nyebutin the youth of today tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan bawa kalimat yang tadi, teman-teman. Menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak menyiapkan apa-apa dari sekarang, kita nggak menetapkan dari sekarang. Ke depan kita pengen ngelihat apa, walaupun terjadi perubahan, kira-kira kita pengen ambil bagian dalam bidang apa pada perubahan itu. Ini menarik, teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat hitam, dikucilkan saat dia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah keadilan, persamaan derajat antara hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum. Makanya yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di mana, di desa atau di kota, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa. Kita sedang tidak membahas itu, dan Malcolm X sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan, teman-teman, maka kita semua anak muda selama berani melakukan persiapan, mengisi masa-masa persiapan ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Dan pada akhirnya kesempatan yang datang kepada mereka yang siap. Kesempatan itu lebih sebetulnya mereka menjadi pertama adalah manusia jenis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Manusia pesimis akan menjawab, udahlah, itu mereka aja, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka yang dekat dengan akses ini, kita duluan aja berpikir ke arah ke sana. Kalau kita gimana, teman-teman? Kita ini apa? Cuma teman-teman, kira-kira 9 tahun ke depan, tepat saat fixation bonus demografi, pengen ngeliat kondisi anak muda di Indonesia kayak gimana. Udahlah, itu mereka aja. Mereka yang dekat dengan akses kekuasaan, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita ini apalah,
Cumara bukan Astor. Teman-teman, tipikal manusia pesimis, mereka duluan kan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kedua ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia realistis akan nyari jawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat kondisinya kayak gimana? Manusia realistis akan menjawab, ya udahlah, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, kira-kira 9 tahun ke depan Big Station Bonus Day terjadi di Indonesia, pengen ngelihat kondisi anak muda kayak gimana? Ya sudahlah, itu nanti bagaimana kondisinya pada manusia realistis, teman-teman. Mereka selalu dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana enggak? Selalu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita gak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang optimis akan nyaris melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngeliat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Manusia-manusia optimis akan melihat, sekarang bolehlah, saya tidak tahu nih mayoritas adalah mahasiswa atau mungkin sudah bekerja. Silahkan teman-teman yang isi sendiri, atau mungkin ada yang masih siswa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sekarang silahkan teman-teman isi sendiri. Saat ini adalah siswa, mahasiswa, sudah bekerja, dan seterusnya. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, maka kita punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal udah ada 2 sekolah. Masing-masing sekolah kita udah mahasiswa, pada minimal 50 anak di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial di wilayah kita itu berkurang sampai 20%. Amin. Kasar sekarang kan lihat jadi entrepreneur muda, lagi viral, jadi pengusaha muda, dan go get it. 10-15 tahun ke depan udah punya usaha kita sendiri. Omset per tahun silakan teman-teman yang isi sendiri, 10, 20, 30 M per tahun. Kita udah membuka lapangan kerja minimal untuk 30 anak muda seusia kita. Angka pengangguran di wilayah kita 10-15 tahun ke depan itu berkurang minimal 10%. Manusia optimis, teman-teman, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin. Mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan kita akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerjilkan apa yang menjadi target visinya, justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu dibuat, teman-teman, bukan lagi itu. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu diciptakan. Karena kalau enggak, ya kita dalam realitas sosial yang dibentuk dan dibuat oleh orang lain. Di dalam manusia yang keempat, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia progresif. Kadang-kadang hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Bukan kadang-kadang. Kalau kiranya saat ini 100 orang dalam Google Meet ini ada yang siswa, mungkin ada yang SMA, ada namanya aturan sekolah. Kita harus hadir jam berapa, meskipun sekarang via online, kita tetap harus ngerjain PR, dan lain-lain. Ketika udah naik ke kampus sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Kalau kita bagian dari organisasi, ada ADART. Sekiranya kita sudah lulus, toganya dipindah, alma maternya bagian kita ada yang membuka lapangan kerja, mungkin ada yang bekerja. Kalau kita bekerja dulu, ada namanya aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Untuk kawan-kawan atau teman-teman yang di sini kuliah sambil bekerja, atau senior-senior kami di sini,
yang sudah di dunia profesional pasti paham maksudnya gimana. Sebagai warga negara kita punya aturan negara teman-teman, apalagi kita negara hukum. Terlepas implementasinya bagaimana, tapi kita punya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Norma sosial beda dengan norma sosial di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Timur Tengah, beda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Justru itu yang membuat kita, mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang pada manusia jenis ini. Satu, perubahan, dua, pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis, itu gak ada. Karena anak muda minimal modal utamanya udah ada 3. Satu, energinya masih sangat membuncah. Dan ini bebas nilai. Mau diarahkan ke arah yang positif atau negatif. Mau diarahkan ke arah yang faedah atau anfaedah. Bebas nilai. Yang kedua, waktunya masih sangat luang. Dan yang ketiga, curiosity, ahuannya itu masih sangat tinggi. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda dengan 3 modal tadi, yang memang sudah ada pada diri anak muda, itu adalah tangga ketiga, optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini nih, zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Selama ini orang-orang sekitar kita membiasakan kita pikir, bertindak, melihat masalah, menemukan solusi, itu dari tangga yang mana? Ini menarik teman-teman, karena waktu berubah. Waktu berganti, zaman berubah. Teknologi mau nggak mau hadir. Perkembangan zaman ini harus diikuti teman-teman, karena kalau enggak kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin, lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan profesi kita, and that's it. Itu tangga pertama kita. Oh, standar dasar manusia adalah baik. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe terus langsung bandingin kayaknya dia dilahirkan dari keluarga X deh. Kan gak ada. Ya, manusia lahir standarnya adalah baik. Semua manusia lahir ke dunia ini kan ada uji, benar ya? Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak Bu Tejo. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oe terus langsung kepikiran untuk korupsi, itu gak ada. Standar dasar manusia adalah baik. Ayo kita kembalikan itu pada standar dasar menyelesaikan segala sesuatu. Apapun status kita, mau siswa, mau mahasiswa, apapun profesi kita, pastikan standar dasar kita adalah baik. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? That's not enough. Gak cukup teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Mereka yang menjadi lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pengalaman, wawasan, skill, pertemanan, mereka yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Karena kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Dalam hal ini, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Oh, demikian sunatullahnya. Teman-teman bayangin, data dari BPS mengatakan bahwa dalam 4 tahun ke depan, jumlah graduates atau sarjana muda itu akan bertambah 4 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Dengan kata lain, teman-teman bayangin ada berapa juta anak muda se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hari ini, detik ini, tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Sama-sama berupaya untuk memperdalam ilmu, menambah pengalaman, mempertajam skill. So what makes us different? Apa yang membuat kita berbeda sehingga kita layak untuk dapat kesempatan lebih yang nantinya juga akan bisa ngasih impact lebih. Pastikan kita bukan menjadi manusia apa adanya, tapi terus improve diri kita, teman-teman. Saling mengamini apa yang menjadi statement Bunda Fitri tadi, bahwa gak ada kata berhenti untuk belajar. Jangan cepat merasa puas untuk belajar, apalagi masalah ilmu dan pengalaman. Karena sekali kita merasa puas, di situ tetap berhenti kita belajar. Dan bukankah selama nafas masih di badan, kita sebenarnya masih punya tanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengutip hikmah dimanapun itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, is a better one enough? Apakah jadi lebih baik aja cukup? That's not enough.
Dunia ini makin borderless, teman-teman, makin tanpa batas. Kita nih yang di Indonesia, sekarang hanya dengan satu kali klik cari informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Kalau di zaman orang tua kita dulu, kesulitan mencari informasi, di zaman kita mabok dengan informasi. Benar nggak? Sampai sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah, mana hoax, mana yang fakta, mana yang layak kita jadikan sebagai data. Teman-teman yang banyak main di sosial media pasti paham maksudnya gimana. Jarak ruang dan waktu sekarang makin gak ada arti, teman-teman. Makin tanpa batas, dan di tahun 2021 ini kita semua akan masuk dalam industri 5.0, industri society. Kunci hidup di industri society untuk bisa masuk dalam pusaran akselerasi selanjutnya ini hanya tentang 3 hal. 1, tentang konektivitas, 2, tentang kolaborasi, dan yang ketiga ini tentang kecepatan, speed. Sekarang zaman bukan hanya terbuka bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi zaman juga terbuka bagi yang cepat mengalahkan yang lambat. Dan di sini adalah zonanya anak muda. Pastikan dari manapun passion, hobi, skill kita, teman-teman, ayo bersama-sama kita pastikan bahwa kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best version of us. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata ini maju salah, mundur juga salah. Memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa ini nggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil, kita berdamai dengan realitas sosial yang ada. Pastikan kita menjadi best version of us. Penting untuk kita garis bawahi menjadi versi terbaiknya kita, bukan menjadi versi terbaiknya orang lain. Karena pada akhirnya kita hidup di dunia ini bukan untuk memenuhi ekspektasi semua orang pada diri kita, dan gak akan bisa juga. Kita nggak bisa membuat semua orang tenang, teman-teman. Di balik sebuah keputusan kan ada pro dan kontra. Di balik keputusan apapun yang kita buat, pasti akan ada yang suka dan yang tidak suka dalam hal apapun. Pastikan kita bukan menjadi manusia apa adanya, tapi manusia yang memaksimalkan semua potensi yang kita miliki. Atau istilahnya Shirley sampaikan dari International Labour Organization menyebutkan kalau ada hal yang paling minim di Indonesia diproyeksikan 9 tahun ke depan, di tahun 2030 adalah tenaga ahli. Mereka yang best version di bidangnya masing-masing. Dan gak ada masalah, perbedaan dalam hal ini gak ada masalah, karena berbeda dalam hal ini justru membuka peluang kolaborasi. Pertanyaannya adalah, apakah jadi terbaik aja cukup? Is the best one enough? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, sekaligus mengajak kita semua untuk naik satu tingkat lebih tinggi, be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna ini bukan tanpa cacat, karena tidak ada manusia yang gak ada salah, gak ada gading yang gak retak. Kita semua masih punya khilaf. Namanya juga manusia, kalau gak ada salah, ibadah terus, positif terus, ya namanya malaikat, teman-teman. Kita manusia pasti punya salah, pasti punya khilaf, tapi mereka yang sempurna di bidangnya, ini adalah yang tadi terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kebermanfaatan, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat orang yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Ini akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup. Itu hal yang positif, tidak ada masalah. Melengkapi portfolio kita. Tapi sejarah mencatat pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang manusia adalah ketika kehadirannya itu bisa dirasakan impact-nya oleh orang-orang sekitarnya. Dan bukankah ini juga alasan kenapa Nabi Muhammad SAW ditempatkan sebagai orang nomor 1 oleh Michael Hart dalam bukunya Orang Terpengaruh di Dunia? Bukan karena kekayaannya, bukan karena parasnya, tapi karena impact-nya dalam setiap lini kehidupan di waktu yang sangat singkat. Karena waktu semakin singkat, dan Shirley juga diingatkan bahwa ada agenda yang harus dihadiri selanjutnya. Jadi untuk menyingkatkan ini, kita segera membuka diskusi, sehingga saya pikir Shirley menutup ini, karena pada akhirnya teman-teman, everything should be by design. Segala sesuatu itu harus didesain. Dengan kualitas tadi, ayo sama-sama kita sudah bukan lagi berpikir tentang saya ke depan gimana, tapi ayo kita mengganti kata saya menjadi kata kita.
Jangan mau jadi generasi yang eksklusif, hanya berpikir untuk diri sendiri. Saya ke depan gimana, kira-kira nanti ke depan yang akan masuk ke rekening saya kira-kira berapa, nanti kepercayaan dari publik tambah lagi, kira-kira kekayaan tambah berapa, tambah lagi nanti kepercayaan, kira-kira kekuasaannya akan sampai di mana, saya terus gak akan selesai-selesai. Karena kalau ada dua hal yang menjadi musuh utama manusia untuk sampai pada titik tertinggi dari 4 kualitas tadi, satu ego dalam dirinya, dua greedy, tamak atau rakus, dan itu juga dari dalam dirinya. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang membuat manusia tidak sampai pada titik termaksimal dalam hidupnya, jelas jawabannya adalah dirinya sendiri. Saya ingin menutup, saya mengamini apa yang Denzel Washington sampaikan. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, pastikan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang di atas rata-rata. Kalau cara kita gitu-gitu aja, ya udah tahu, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Toh demikian setidaknya syariahnya. Dan bukankah ini juga yang diamini oleh Albert Einstein dengan menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Saya pikir demikian dari Charlie. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman lakukan. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan di sini. Mohon kiranya ada saran, masukan, kritik, termasuk pertanyaan, saya sangat terbuka pada diskusi. Untuk itu saya kembalikan dulu pada moderator. Silahkan, Mas Keren. Ya, terima kasih Kak Sherly. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ada kesempatan yang luar biasa malam ini ya. Jadi yang kesempatan ya teman-teman ya akan datang pada yang mempersiapkan ya. Jadi namanya pemuda ya, tidak ada ruang untuk pesimis, tidak harus optimis. Kenapa? Karena pemuda itu energinya mau muncak. Jadi kalau saya meminjam istilahnya dari Dr. Gamal, pemuda itu seperti matahari jam 12 siang, yang panas-panasnya ya. Kemudian mereka yang lebih baik, maka mereka yang akan mendapatkan kesempatan lebih baik. Ya, bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah make difference ya. Buat perbedaan ya, jangan mau menjadi manusia yang apa adanya, tapi manusia yang amazing, yang luar biasa ya. Apakah manusia yang luar biasa itu cukup, the best enough? Ya ternyata tidak. Manusia yang luar biasa adalah manusia yang dapat make impact, yang dimana kehadirannya itu dapat dirasakan dampaknya, seperti itu ya. Baik teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar ya. Kolom komentar nanti akan dipilih oleh dari tim ya. Kemudian sebelum melakukan diskusinya, izinkan moderator yang menampilkan beberapa video singkat ya. Seharusnya video ini diputar di awal, tapi karena gangguan teknis tetap akan izinkan saya putar ya. Sambil ini kolom ini diskusinya diisi aja. Ya, nampaknya ternyata videonya juga mengalami gangguan teknis dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Baik, saya bacakan mungkin dua dulu ya mungkin ya. Baik, ini dari Mas Fahrin ini ya. Ini sepertinya ya, ketika kita sudah mempunyai komitmen untuk merubah pola pikir kita dan bahkan banyak sekali orang yang memberikan inspirasi, namun tiba-tiba
ada hal yang menghambat dan sangat sulit sekali untuk mengelaknya. Kira-kira gimana cara mengatasinya agar kita bisa menuju ke langkah yang kita ingin capai? Ini ditujukan untuk Kak Shirley. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ade Mardiah Balikpapan ya. Ini mohon izin bertanya Kak. Oke, saya izinkan ya. Bagaimana sih caranya meminimalkan rasa insecure ya, merasa tidak aman yang ada di diri kita? Sebagai pemuda kan kita harus berani. Nah, selama masa pandemi ini, semua kegiatan menjadi kegiatan di rumah. Terkadang saat kita sudah mau mencoba untuk berani untuk berkembang, ya begitu, jadi ada yang menghambat untuk menuju ke. Yang kedua tadi dari Ade Mardiah ya, meminimalkan rasa insecure di pandemi ini. Mungkin Kak Sherry dulu Kak Sherry. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada penanya barusan. Salam kenal untuk dua penanya barusan. Saya mencatat nih ada 2 pertanyaan. Saya sekaligus menjawab ya teman-teman. Pertama adalah gimana ketika kita mau maju tapi ada hambatan. Justru bagus teman-teman. Ketika hidup nggak ada hambatan, ini pertanyaan, kita hidup nggak? Jangan-jangan kita nggak hidup selama ini. Justru ketika kita punya tantangan, punya masalah, justru bagus, tandanya we are on the track. Jangan-jangan selama ini hidup kita lempeng aja karena memang nggak memperjuangkan sesuatu. Ini justru dilalahnya adalah hidup kita nyaman-nyaman aja. Jangan-jangan selama ini kita di zona nyaman. Jadi ada masalah itu justru bersyukur, itu salah satu indikator atau bukti bahwa we are on the track. Kita tengah atau sedang memperjuangkan sesuatu, kita udah di track yang tepat. Dan karena akhiran pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengkonsistensikan apa yang kita perjuangkan, kan gitu ya kurang lebih. Maka saya ingin menyampaikan bahwa betul bahwa ketika kita pengen mengubah atau membuat perubahan, start dari paling kecil di diri kita sendiri, karena orang bijak pernah bilang gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Silakan teman-teman cek buku-buku yang membahas tentang peradaban, menciptakan realitas sosial. Itu pasti membahas artikel terkecil peradaban adalah manusianya. Mau menciptakan peradaban, maka ciptakan manusia dengan mindset yang teman-teman inginkan. Pengen mengubah satu realitas sosial, maka ubah mindsetnya, mindset manusianya. Dan ketika kita bicara konsisten, otomatis ini adalah perubahan yang berjalan secara berproses atau pelan-pelan, atau istilahnya adalah evolusi, berubah tapi pelan-pelan. Dan kecerdasan paling tinggi pada manusia, apalagi dalam proses evolusi, itu adalah kecerdasan daya tahan, daya juang kita. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah konsisten. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Teman-teman, memutuskan untuk berubah, memutuskan untuk berhijrah, itu gampang. Yang sulit apanya? Istiqomah yang sulit, konsisten yang sulit. Dari Harvard University Psychological Center-nya nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia namanya adversity quotient, daya tahan. Ini posisinya di atas IQ, di atas EQ, di atas SQ. Namanya adversity quotient. Kecerdasan daya tahan kita memperjuangkan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2. Baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Kalau yang namanya baik, ini masih relatif. Baik di Indonesia belum tentu baik di negara lain. Baik di zaman kita belum tentu baik di zaman orang tua kita. Dan ini masih sangat relatif pada siapa, di mana, dan kapan. Baik di zaman kita sekarang belum tentu dianggap baik nanti di generasi alfa. Jadi baik itu nggak cukup teman-teman, harus sampai benar. Dan kalau bicaranya udah benar, ini bicara tentang value. Value jelas dari dulu, yang namanya jujur ya jujur, yang namanya adil ya adil, yang namanya, silakan bicara tentang value, tentang apa lagi? Yang namanya bicara tentang menyampaikan sesuatu harus pada tempatnya, konsisten ya konsisten. Nggak boleh ingkar janji ya nggak boleh ingkar janji.
yang bicara tentang integritas ya harus integritas. Itu namanya, dan standar benar kita kan dari 1400 tahun yang lalu tidak berubah. Jelas Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika udah sampai ke titik benar, maka setidaknya adversity quotient ini menjadi salah satu kunci kita untuk sampai di akhir, teman-teman. Di awal akan banyak orang yang optimis, tapi yang akan sampai ke garis finish ini cuma orang-orang yang konsisten. Dan dari Sherly, 3 hal setidaknya ini yang saya lakukan dan kiranya yang tim juga lakukan, jadi kita menjadikan ini sebagai budaya di tim. Pertama adalah kita cari kontrol sosialnya. Namanya makhluk sosial, kita nggak bisa berjuang sendiri, teman-teman. Sulit, berat, kita nggak akan, kalau kata Dilan. Cari kontrol sosialnya orang-orang yang punya visi yang sama, cari mereka yang punya kira-kira target, goal-nya sama. Ketika kita udah punya kontrol sosial, maka mereka akan hadir ketika kita berada di bawah. Sedang ada tantangan, mereka akan hadir mengulurkan tangannya, narik kita lagi, ngasih bantuan, menarik kita lagi untuk kembali. Saat berada di atas, udah punya karya, biasanya dipuji, diapresiasi. Biasanya ini namanya manusia, akan muncul egonya, sombong, tinggi hati, jumawa. Karena ada kontrol sosial kita yang ingatin, Ser, jangan terlalu tinggi, Ser. Tujuan kita bukan di sana loh, tujuan kita di sana loh, masih jauh. Akan ada yang merangkul kita lagi. Berada di bawah nggak terlalu merasa rendah, berada di atas nggak terlalu merasa tinggi. Prosesnya sangat terukur. Yang kedua, cari komunitasnya. Seorang bijak pernah bilang, bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit kita dapat bau besinya. Bergaul dengan para entrepreneur, sedikit-sedikit kita dapat cara ngelihat kesempatan, eksekusi ide dan gagasan. Bergaul dengan kita juga jadi tahu bagaimana celah-celahnya untuk mengambil yang bukan hak kita. Segera teman-teman tentukan kira-kira pengen berada di tengah orang-orang yang kayak gimana. Tapi yang jelas menemukan komunitas ini kayak menentukan kita pengen berada di komunitas Raja Wali atau Bebek. Jelas habitnya beda, jelas karakternya beda, jelas mindsetnya beda, jelas pilihan sikapnya juga kan beda. Raja Wali itu kan habitatnya di atas ya teman-teman. Sekali dia ngeliat mangsa, dia akan momentum datang, dia akan turun, dia cetera mangsanya. Kalau nggak dapat, meleset sedikit.